Saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muda dan anak-anak, Shalom Alaikum. Rekan-rekan muda pasti tahu yang namanya Blackpink. Tahu ya, Blackpink. Kalau yang tua-tua nggak tahu biasanya Blackpink itu apa. Blackpink itu baru saja konser di Jakarta. Nah, sekarang ini kamu melihat Blackpink. Pas kamu lihat ke depan ini kamu lihat Blackpink, yaitu Romo yang black pakai baju pink. Nah, kenapa kok pakai baju pink hari ini? Karena hari ini adalah hari Minggu Sukacita, sebagaimana yang sudah kita dengar di bagian awal tadi sebagai bagian dari antifon pembuka. Kita juga lihat bapak-bapak itu lihat lucu-lucu juga ya. Pak Marbun itu terutama lucu banget tuh. Ini juga Blackpink juga ini kayaknya ya. Nah, kenapa hari ini menggunakan warna baju kok seperti ini? Apakah ini tradisi suci gereja? Ya, merupakan tradisi gereja. Kita pada masa Prapaskah itu ungu, tapi ada satu hari yaitu Minggu Prapaskah yang keempat menggunakan warna pink sehingga tidak suram tapi cerah warnanya. Dan antifon pembuka yang awal sekali tadi Romo menyanyikan diawali dengan kata kalau dalam bahasa Latin bunyinya letare. Letare Yerusalem. Terjemahannya, bersukacitalah bersama Yerusalem. Kenapa perlu bersukacita? Kalimat selanjutnya memberitahu kita, kalian yang dulu berkabung sekarang bersukacita. Berkabung artinya bersedih, berkabung karena mengalami sesuatu yang buruk, dan ini nyambung dengan firman Tuhan dari kitab Injil. Orang yang tadinya menderita kesulitan karena buta disembuhkan. Ada perubahan dari buta menjadi melek matanya, dari sakit menjadi sembuh, sehingga disitulah firman Tuhan di dalam antifon pembuka mengatakan bersukacitalah hari ini Minggu Prapaskah yang keempat. Saudara-saudari, sebelum membahas mengenai sukacita yang bagaimana, aku mau membahas mengenai satu gejala bahasa omongan yang umum terjadi di tengah masyarakat. Juga kadang-kadang orang Katolik mengatakannya, bahkan mungkin mempercayainya, yaitu kena karma. Nah, ini umum ya, umum diucapkan oleh orang-orang ya. Biasanya kalau ada orang yang berbuat jahat, kemudian beberapa hari kemudian dia mengalami kecelakaan atau kesengsaraan atau penderitaan, nah syukurin katanya, kena karma, syukurin kena karma. Itu karena kemarin dia berbuat jahat. Nah, itu namanya umumnya kena karma. Biasanya orang itu yakin bahwa kalau orang berbuat jahat pasti akan mendapatkan balasan dan pasti akan menderita. Atau kalau dibalik, penderitaan itu pasti karena perbuatan yang jahat. Tapi apakah demikian? Apakah istilah atau konsep kena karma itu merupakan ajaran Alkitab? Tampaknya bukan. Jadi itu sama sekali bukan ajaran Alkitab. Maka kalau kamu mau percaya mengenai soal kena karma, ya boleh. Tidak ada yang melarang orang mempercayai sesuatu, tetapi itu bukan ajaran Alkitab. Mari kita lihat, yaitu dalam firman Tuhan di bagian awal sekali. Tadi ketika Sang Kristus berjumpa dengan orang buta, lalu ada murid-murid datang, para murid bertanya. Masih ingat gak pertanyaannya para murid tadi? Yuk kita bahas ya. Murid-murid bertanya, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia buta? Jadi ini dihubungkan bahwa penderitaan, kesulitan itu pasti karena berbuat dosa. Maka pertanyaannya dari para murid itu adalah, siapa yang berbuat dosa? Orang yang buta ini sendiri atau orang tuanya? Jadi orang ini kena karma kalau pakai bahasa anak-anak zaman sekarang. Tapi apakah Yesus menjawab, ya ini kena karma? Tidak. Mari perhatikan firman-Nya Tuhan Yesus. Bukan dia, jadi bukan karena dosanya orang itu, bukan pula orang tuanya tidak bersalah, dia juga tidak bersalah. Jadi tidak ada urusan dengan kesalahan, tidak ada urusan dengan dosa, tidak ada urusan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang itu sendiri maupun orang tuanya.
Jadi tidak ada namanya kena karma. Jadi kalau kamu mau berbuat jahat, apakah selalu akan menderita? Tidak. Ada banyak manusia di dunia ini yang berbuat jahat dan tidak menderita apa-apa. Sebaliknya ada banyak orang di dunia ini yang berbuat baik dan menderita di dalam hidupnya. Contoh salib. Salib memberi kita contoh dan teladan bahwa sesungguhnya di dunia ini orang bisa sangat baik dan baik-baik saja, tapi ujungnya menderita. Jadi dunia ini bukan merupakan pembalasan yang setimpal, karena Alkitab katakan pembalasan yang setimpal terjadi yaitu dalam pengadilan yang orang tidak mungkin mengelak, yaitu pengadilan akhir di hadapan Tuhan. Karena apa? Pengadilan dunia ini masih selalu bisa meleset. Kalaupun orang bersalah, kalaupun orang berdosa, kalaupun orang mengalami kejahatan dan berbuat jahat, belum tentu juga terjerat dengan penderitaan dan kesulitan di dalam hidupnya. Itu hal pertama. Jadi kalau kita memperhatikan apa kata Alkitab, tidak ada itu yang namanya kena karma. Semoga kita juga membersihkan pikiran dan keyakinan kita. Kalau itu tidak sesuai dengan Alkitab, maka kita hendaknya tidak kemudian mempercayainya. Hal kedua sesuai dengan inti perayaan hari ini, yaitu mengenai sukacita. Terjadi perubahan saudara-saudari, yaitu orang yang tadinya buta kemudian menjadi melek karena disembuhkan oleh Sang Kristus. Itulah kenapa orang itu kemudian bersukacita, bahkan di bagian terakhir dalam firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa kemudian si buta yang bukan dari gua hantu itu si buta itu kemudian mengatakan, "Ya, aku percaya Tuhan." Kalimat terakhir dari Injil hari ini, iya, maksudnya orang yang buta itu sujud menyembah Yesus. Jadi ada perubahan dari yang tidak percaya menjadi percaya karena pengalaman sukacita dari buta menjadi melek. Saudara-saudari, hidup kita ini tidak selalu menyenangkan, hidup kita ini tidak selalu mudah, hidup kita tidak selalu penuh dengan kegembiraan. Seringkali kita mengalami juga namanya penderitaan. Dan di tengah penderitaan itu Tuhan ingin menyatakan karyanya. Sebagaimana firman Tuhan di bagian awal tadi, bukan karena dosa orang ini, bukan karena dosa orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Apa maksudnya? Begini kira-kira simpelnya penerapannya dalam hidup sehari-hari. Kalau kita mengalami baik-baik saja, ada banyak hal itu tidak kita hargai. Kalau kita bisa melihat, dan memang sejak lahir bisa melihat itu biasa untuk kita. Kalau kita biasa berkecukupan, uang 100.000, uang 1 juta, biasa tidak ada artinya. Tetapi ketika kita mengalami satu kekurangan, duit 15.000, itu uang yang tampaknya besar sekali kalau orang mengalami namanya bokek, tidak punya uang. Jadi artinya apa? Justru di tengah kesulitan-kesulitan kita, saudara-saudari, hendaknya kita bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya. Nah, itu yang boleh kita sebut perubahan dari buta menjadi melek. Jadi kalau kita bisa melihat Tuhan berkarya dalam hidupku, menopang aku, menjaga aku. Kalau diingat-ingat contohnya, kemarin tuh aku mengalami begini. Kayaknya nggak mungkin bisa kuat dan bertahan. Tapi aku sekarang kuat dan bertahan. Lalu kamu bisa melihat ini karya Tuhan di tengah kesulitanku. Berarti kamu berubah dari buta menjadi melek. Tadinya buta terhadap pertolongan Tuhan, tidak melihat bahwa Tuhan sedang berkarya. Kita fokus pada persoalannya saja, kita fokus pada penderitaannya saja. Sekarang kemudian kita bisa berubah melihat Tuhan berkarya. Sekarang kita fokus pada Tuhannya, sehingga teranglah hati dan jiwa kita. Di situ ada perubahan dari buta menjadi melek. Maka bacaan mengenai orang buta ini juga menjadi kiasan bagi kita. Kiasan. Kadang-kadang kita buta terhadap pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita hanya fokus melihat masalah itu terus, bukan fokus pada
ternyata Tuhan selalu dan sedang bekerja untuk menolong kita. Semoga hidup kita juga bisa seperti perubahan orang buta menjadi melek. Hidup kita dari buta dan melek dan melihat pertolongan Tuhan, sehingga kesimpulannya nanti seperti kesimpulannya si buta tadi. Aku percaya ya Tuhan. Aku percaya ya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Semoga kehidupan kita meskipun di tengah derita dan kesulitan, akhirnya toh punya kesimpulan seperti itu. Itu seperti warna pink di tengah warna ungu. Prapaskah itu ungu, ungu, ungu. Ungu kan suram, tapi kita melihat yang cerah di antara yang suram itu. Shalom alaikum.